Dita Karang belakangan ini menjadi sorotan karena berhasil menembus industri K-pop. Di balik pencapaian tersebut, perempuan bernama lengkap Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang ini juga melewati banyak cerita. Oseo coba merangkumnya sebagai berikut. Dita Karang. Dita Karang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 1996. Sejak kecil, Dita memang sangat menyukai tari. Gak heran kalau Dita sering ikut kursus menari. Dita mengaku pernah ikut kelas tari balet, tari Bali, sampai ballroom dance. Saat SMA, Dita bergabung dengan tim cheerleader dan beberapa kali memenangkan kompetisi tingkat SMA. Ketertarikan pada dunia K-pop. Dita mulai tertarik pada dunia K-pop sejak duduk di bangku SMP. Saat itu Dita menyukai girl group populer naungan YG Entertainment yakni 2NE1. Sejak saat itu Dita sering melakukan cover dance bersama teman-temannya. Dengan grup bernama ANC, Dita aktif mengikuti perlombaan dance cover yang sering diadakan di mall. Menempuh pendidikan di luar negeri. Dita melanjutkan pendidikannya di American Musical and Dramatic Academy New York, Amerika Serikat. Kampus ini juga dikenal dengan sebutan AMDA. Di AMDA, Dita mengambil jurusan tari teater selama kurang lebih 2 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Dita mengikuti berbagai pertunjukan seni dan musikal, termasuk tampil di Broadway yang menjadi idaman banyak pegiat seni di dunia. Sering gagal audisi. Perjalanan Dita dalam musikal nyatanya berjalan gak begitu mulus. Walaupun begitu, Dita tetap optimis dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Berikutnya Dita mengikuti berbagai audisi agensi hiburan Korea Selatan yang juga diadakan di Amerika seperti SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment. Tetapi sayang Dita selalu gagal. Gak cuma di Amerika Serikat, Dita juga sempat mengikuti audisi JKT48 di Indonesia, tetapi sayang lagi-lagi Dita gagal lolos. Pada tahun 2017, Dita mengikuti audisi di agensi hiburan kecil yakni Fine Entertainment. Saat itu Fine Entertainment sempat menunjukkan ketertarikan, akan tetapi mereka nggak kunjung memberi kabar. Bakat dance apik. Dita yang mendapat berbagai penolakan gak menyerah begitu saja. Pada akhirnya Dita terbang ke Korea Selatan untuk memperdalam kemampuan menarinya di 1 Million Dance Studio. Dita bahkan sempat tampil di kanal YouTube 1 Million yang terkenal dengan seleksi ketat. Untuk membiayai hidupnya di Korea Selatan, Dita juga bekerja sebagai back dancer. Selain itu, Dita juga mencoba peruntungan untuk kembali mengikuti audisi di Fine Entertainment. Pada akhirnya Dita lolos dan menjadi trainee di sana. Masa trainee. Setelah resmi menjadi trainee di Fine Entertainment, Dita mulai belajar bahasa Korea. Dita mempelajarinya dari percakapan sehari-hari yang ada pada drama Korea. Setelah belajar selama 6 bulan, Dita pun mulai lancar berbahasa Korea. Berikutnya setelah trainee selama 2 tahun, pada akhirnya Dita debut dalam girl group Secret Number. Selain Dita, Secret Number juga beranggotakan Jennie, Lea, Sudam, dan Deniz. Mereka menampilkan debutnya pada tanggal 19 Mei 2020 dengan lagu bertajuk Buddies. Gak disangka debut tersebut mendapat komentar positif dan antusias penggemar, terutama penggemar asal Indonesia. Cara bicara. Dita menetap di Korea Selatan dengan cukup berat. Alasannya Dita harus belajar bahasa Korea setiap hari. Apalagi Dita merupakan suku Jawa yang terkenal punya logat dan aksen yang khas. Terkait hal tersebut, Dita juga punya pengalaman lucu. Walaupun sudah pasti berbahasa Korea, Dita nggak bisa menyembunyikan logat Jawanya yang begitu medok. Sehat. Mau nonton nggak kalau aku di... Terus berkembang. Setelah resmi debut, Dita mendapati fakta yang cukup mengejutkan. Kabarnya Dita diterima masuk menjadi trainee karena skill menari dan bukan vokalnya.
Setelah mendengar hal tersebut, Dita pun langsung mengasah kemampuan vokalnya, termasuk berlatih dengan guru vokal yang ada di agensi. Dita mengaku mengalami kelelahan dari fisik maupun mental. Dita juga nggak membantah kalau dia beberapa kali merasa down. Walaupun begitu, Dita enggan menyerah, dan Dita selalu mengingat perjalanan karirnya yang begitu jauh dan butuh perjuangan. Dita juga percaya kalau di masa depan dia bakal mendapat banyak kesempatan untuk berkembang. Apalagi Dita sudah melewati salah satu masa terberat idol K-pop, yakni masa trainee. Beauty standard di Korea. Korea Selatan memang punya standar kecantikannya sendiri. Standar ini meliputi wajah tirus, kulit putih pucat, tubuh langsing ideal, hidung kecil lancip, kelapak mata ganda, dan lain-lain. Gak jarang netizen Korea sampai membuli para idol yang dinilai gak memenuhi standar kecantikan Korea. Beberapa contohnya adalah Ember FX, Hwasa, Jessie, dan Hyolyn. Dita sendiri berasal dari Indonesia dan harus melawan standar kecantikan Korea. Beruntung Dita gak mengalami hal negatif ataupun bullying. Idol K-pop pertama dari Indonesia. Dita dianggap sebagai idol K-pop pertama yang berasal dari Indonesia. Sebelumnya memang ada Laudy yang debut bersama boy group 14U pada tahun 2017 silam. Akan tetapi 14U gagal bersinar dan kini sudah bubar. Selain Laudy, ada juga Vanya yang debut bersama girl group Z Girls. Mereka melangsungkan debutnya pada tahun 2019. Walaupun begitu, Z Girls dianggap bukanlah girl group K-pop karena anggotanya berasal dari berbagai negara berbeda. Karya. Setelah debut bersama Secret Number, Dita sudah merilis 3 single yakni Woodies, Got That Boom, dan Fire Saturday. 3 lagu tersebut juga mendapat sambutan yang bagus dari para penggemar. Selain itu, Dita juga sering diundang sebagai bintang tamu di berbagai acara televisi Korea Selatan, termasuk KBS World Indonesian, Good Friends, sampai Time Out. Sering dikritik. Terlepas dari pencapaiannya, Dita juga mendapat sejumlah kritik. Banyak yang menilai kalau Dita bisa menjadi idol karena keluarganya merupakan keturunan bangsawan Bali. Akan tetapi Dita menepis kabar tersebut. Dita menyebut kalau dia bisa masuk industri hiburan karena mandiri dan bukanlah karena status keluarga. Itulah ulasan perjalanan Dita Karang yang berhasil masuk ke industri K-pop. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian salah satu penggemar Dita? Coba tulis di kolom komentar di bawah.